Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pandemi COVID-19 hingga saat ini menjadi sebuah isu yang berkepanjangan yang dihadapi oleh kita semua. Bagaimana sebagai murid-murid Kristus, kita dapat meresponi isu ini dengan benar. Pengenalan akan Tuhan ternyata syarat mutlak yang perlu kita miliki untuk kita dapat tetap kuat dan bertahan di dalam iman dalam kita menghadapi setiap persoalan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Karena disadari ataupun tidak, begitu banyak janji-janji Tuhan yang belum tergenapi di dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan lalai menepati janji-janjinya, tetapi karena salahnya respon kita dan salahnya sikap hati kita dalam meresponi setiap persoalan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi umat yang mengenal Allahnya tetap kuat dan akan bertindak seperti yang tertulis di dalam Daniel 11 ayat 32b. Dari firman di atas, kita dapat melihat bahwa umat yang mengenal Allahnya yang akan tetap kuat dalam menghadapi setiap persoalan dan masalah. Dan bukan hanya tetap kuat, mereka akan bertindak melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Begitu pentingnya pengenalan akan Allah ini. Karena pengenalan akan Allah tidak hanya mempengaruhi janji-janji Tuhan bagi kita yang saat ini ada di kekinian, tetapi juga mempengaruhi janji-janji Tuhan yang akan kita dapatkan di kekekalan. Karena hidup yang kekal bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita dapat masuk ke dalam surga, tetapi kehidupan yang kekal itu berbicara tentang bagaimana kita dapat mengenal Tuhan sebagai Sang Pemilik surga. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 3 versi firman Allah yang hidup yang berkata demikian. Dan inilah cara memperoleh hidup kekal itu, dengan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus ke dunia. Dari ayat di atas kita dapat melihat bahwa ternyata sekedar memiliki pengetahuan akan Tuhan dan sekedar percaya akan Tuhan tidak menjamin bahwa kita telah menerima kehidupan yang kekal. Tetapi kehidupan yang kekal dapat kita terima dengan penuh pada saat kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Kita perlu sadari bahwa pengetahuan kita yang banyak, bahwa ibadah kita yang sering kali kita lakukan setiap minggu tidak menjamin bahwa kita telah benar-benar memiliki pengenalan akan Tuhan. Karena ibadah tidak berbanding lurus dengan pengenalan. Seperti yang Hosea 6 ayat 6 katakan, Aku tidak mengingini kurban-kurbanmu, aku mengingini kasih-Mu. Aku tidak mengingini persembahan-persembahanmu, yang kuingini ialah agar kamu mengenal aku. Hosea 6 ayat 6 mengingatkan kepada kita bahwa banyaknya aktivitas ibadah kita tidak menjamin bahwa kita telah benar-benar mengenal Allah. Tetapi melalui pengenalan kita yang benar akan Allah, akan menentukan kualitas dari ibadah kita kepada Allah. Kita juga diingatkan oleh kisah bangsa Israel, umat pilihan Allah, yang Allah bebaskan dari perbudakan bangsa Mesir, dan diberikan sebuah janji bahwa mereka akan masuk ke tanah Kanaan
tanah perjanjian yang Allah sediakan bagi mereka. Namun di akhir cerita, kita dapat melihat satu generasi bangsa Israel tidak dapat memasuki tanah perjanjian karena mereka salah meresponi janji Tuhan, karena kurangnya pengenalan akan Allah. Hal ini menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Apakah kita saat ini sudah benar-benar memiliki pengenalan akan Allah yang benar, sehingga kita dapat menggenapi setiap janji-janji Tuhan? Ataukah janji-janji Tuhan belum tergenapi, karena hingga saat ini kita masih belum benar-benar memiliki pengenalan akan Dia? Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengenal Allah dengan benar? Hari ini Allah telah memberikan kepada kita 3 hal untuk kita dapat mengenal Dia dengan lebih baik. Yang pertama, pengenalan akan Allah didapatkan melalui perenungan firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15 berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Yang kedua, pengenalan akan Allah didapatkan melalui kehidupan doa yang berkualitas. Matius 6 ayat 6 berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Dan yang terakhir, pengenalan akan Allah didapatkan melalui pencobaan demi pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar hingga kamu dapat menanggungnya." Disadari ataupun tidak, setiap persoalan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita saat ini memaksa kita untuk kita menghidupi setiap pengetahuan-pengetahuan firman yang kita miliki. Dan melalui pengetahuan tersebut yang kita hidupi, maka kita dibawa kepada sebuah pengalaman-pengalaman iman bersama-sama dengan Tuhan. Dan melalui pengalaman-pengalaman itu, maka kita dari hari ke hari akan dibawa kepada sebuah pengenalan akan Tuhan yang lebih baik. Doa saya, biarlah setiap dari kita mulai hari ini mengambil sebuah komitmen yang baru kepada Tuhan. Untuk kita tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas ibadah keagamaan kita, tetapi mulai hari ini, milikilah sebuah kerinduan untuk dapat mengenal Tuhan kita dengan lebih benar. Melalui doa yang berkualitas, melalui pembacaan, perenungan, dan menghidupi firman Tuhan setiap hari. Dan melalui setiap pencobaan-pencobaan dan masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang membawa kepada kita sebuah pengalaman iman bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah pandemi COVID-19 saat ini membuat kita menyadari bahwa Tuhan izinkan semua ini terjadi bukan agar kita semakin terpuruk, tetapi membuat kita dapat memiliki sebuah pengenalan yang benar akan Dia. Sehingga melalui pengenalan yang benar tersebut, kita dapat menggenapi setiap janji-janji firman Tuhan. Tidak hanya bagi kehidupan kita di kekinian, tetapi biarlah kita juga dapat menggenapi setiap janji firman Tuhan bagi kita di kekekalan. Doa saya, biarlah janji Tuhan tidak hanya sekedar janji manis, tetapi janji Tuhan benar-benar dapat tergenapi dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar memiliki pengenalan akan Dia yang benar. Tuhan Yesus memberkati.